Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud padamu. Sayang, kok tega banget tinggalin Ustazah Aisyah begitu aja. Padahal ayah udah janji bertunangan dan mau menikah sama Ustazah Aisyah. Siapapun yang membuat kesalahan harus mendapatkan hukuman. Iya, Umi. Ustazah Aisyah, Anissa rela dihukum karena usaha Anissa kan nggak sia-sia. Sekarang ayah nggak jadi menikah sama Tante Renata. Ma, aku mau. Kalau aku nggak bisa bahagia, aku mau Irsyad dan keluarganya nggak bahagia. Aku mau dia menderita seperti aku, Ma. Sifat Allah yang pertama, Ar-Rahman. Artinya Maha Pengasih. Kalau kita mampu membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari, setiap habis sholat, maka kita akan dikasih ingatan yang kuat, pengetahuan cemerlang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, mau dimasakin apa nih buat buka nanti malam? Terserah Bu Salma aja. Saya lagi nggak nafsu makan. Saya aja bingung mau makan apa. Ustazah Aisyah masih mikirin kejadian semalam ya? Ustazah, jangan sedih terus dong. Ambil hikmahnya aja dari kejadian semalam. Meskipun Ustazah nggak bisa ngedapatin cintanya Pak Irsyad, tapi kan Ustazah nggak akan kehilangan Anissa, ya kan? Saya memang bahagia karena bisa selalu dekat sama Anissa. Tapi setiap melihat Anissa sedih, saya juga sedih, Bu. Saya ngerti banget dia pengen ketemu dan kumpul sama Bu Taski dan ayahnya. Saya ingin banget bisa selalu membahagiakan Anissa. Tapi saya nggak bisa. Mikado, Eskam, Alayum, Gambreng. Dia tuh si Anissa. Kayaknya kita udah lama deh nggak ngerjain si Anissa. Aku ada ide. Sini kalian. Oke. Jatuh, aduh kasihan deh jatuh. Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat, jangan asal jalan aja dong. Kasihan banget sih. Anissa, kamu nggak apa-apa kan? Iya Anissa. Anissa mau kemana? Sebel banget sih. Biasa Anissa marah, tapi kok hari ini dia enggak ya? Nggak tahu nih Anissa gini sih. Iya, aku juga heran. Gak biasanya Anissa kayak gini. Pasti Kak Anissa lagi sedih, makanya dia diam aja. Ya udah yuk, yuk. Yuk.
Ih, tebal banget sih. Bu Salma kenapa? Iya, Kok Bu Salma. sedih? Salma tuh nggak tega, kesian ngeliat Ustazah Aisyah. Bengong, sedih terus, murung. Sama dong Kakak Anissa. Gimana kita hibur Kak Anissa dan Ustazah Aisyah? Tapi gimana caranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Anissa? Ustazah, Anissa udah tulis sifat-sifatnya Allah yang ditugasin sama Umi. Ustazah, tolong diperiksa dulu ya, takutnya ada yang salah. Pintar. Kau benar semua kok. Ini semua boneka-boneka kesayanganku. Aku mau jual. Kalian mau beli nggak? Aku lagi butuh uang. Kau tempatku meminta, kau beriku. Didot, Ya, Ustazah. siapa yang manggil topeng monyet? Didot sama Bu Salma. Ikut nonton yuk. Yuk. Monyetnya ada yang gede. Ya. Ya, monyetnya ompong. Ya. Monyetnya mau gigit, gimana mau gigit? Monyet cacak. Didot! Apa, Cok? Nih, Salma, Didot! Didot! Astagfirullahaladzim, Didot. Didot! 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 Didot, ya Allah! Didot! 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 Aduh, Didot! Bu Salma! Dokter, gimana keadaan anak saya? Parah nggak? Bapak tenang, kepala Didot yang bocor, lukanya tidak terlalu parah. Tapi untuk beberapa hari ini, perbannya jangan dibuka dulu, karena lukanya belum kering. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Terima kasih dok. Sus. Untung tuh bocor di kepala kamu itu nggak parah. Jadi nggak sampai harus nginep nih di rumah sakit. Saya juga nggak mau nginep di rumah sakit. Pak Bejo, sebaiknya sekarang Bapak membayar biaya rumah sakit dulu. Setelah semua biaya rumah sakitnya dilunasin, Didot sudah bisa langsung pulang. Baik, Sus. Maaf, Neng Salma. Jagain Didot sebentar. Iya, Pak. Saya mau ke kasir dulu. Sus, saya mau melunasi biaya berobat anak saya, Didot. Tunggu sebentar Pak, saya cek dulu. Ini jumlah biaya perawatan anak Bapak. Masya Allah, mahal banget biayanya. Bapak, ayo kita pulang. Didot nggak betah lagi nyumbang obat. Sekarang Didot mau main lagi sama Kak Anissa. Aku harus bilang apa sama Didot? Kalau aku ngomong yang sebenarnya, pasti dia sedih. Sebaiknya aku kasih alasan lain saja. Soalnya Didot mesti diperiksa lagi.
Pak Bejo, bukannya Didot tadi kata suster udah boleh pulang? Lagian kan lukanya Didot nggak parah. Iya Pak Bejo. Tadi saya ketemu sama dokternya. Terus kata dokter, Didot harus diperiksa lagi. Kita tunggu sebentar, ya Didot ya. Ya Allah, maafkan aku karena harus berbohong. Aku terpaksa melakukan ini karena aku nggak mau Didot sedih. Kalau dia tahu aku nggak bisa bayar biaya rumah sakit. Kalau gitu, kita tunggu lagi aja sampai diperiksa lagi sama dokternya. Ya Didot? Pak Bejo kenapa gugup banget? Didot, Bapak ke kamar mandi dulu ya. Sebentar aja. Nah, kamu sama Neng Anissa dan Neng Salma ya. Iya Pak Bejo, biar Didot saya yang jaga. Ya, Neng Salma. Iya Pak Bejo. Bu Salma, Anissa juga mau ke kamar mandi ya? Iya ya. Hati-hati. Kenapa Pak Bejo nyari kerjaan? Jangan-jangan Pak Bejo nggak bisa bayar biaya rumah sakit. Assalamualaikum Pak. Jemput Anissa di depan rumah sakit ya sekarang. Assalamualaikum. Belanjanya terusin aja Pak ya. Iya Bu. Ini upah buat Bapak. Terima kasih karena udah bantuin saya. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya permisi Bu. Aku kalah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa tumben datang ke sini. Emangnya kamu nggak ke pesantren? Aku ke sini mau main sama kalian. Anissa, kamu bawa apa? Kok tasnya gede banget? Ini semua boneka-boneka kesayanganku. Aku mau jual. Kalian mau beli nggak? Aku lagi butuh uang. Kamu mau jual boneka kamu? Nah, emangnya kamu butuh uang buat apa? Ini kan boneka kesayangan kamu. Kenapa harus dijual? Sebenarnya sih Anissa sedih banget karena Anissa harus kehilangan boneka Anissa. Tapi Anissa lagi butuh uang. Aku mau nolongin teman aku yang masuk rumah sakit. Kalau Anissa mau bantuin temennya, aku juga akan bantu Anissa. Aku mau beli boneka kamu. Ini semua boneka-boneka yang aku mau jual. Kalian pilih aja. Wah, bagus-bagus semua ya. Kita ambil semua ya. Pokoknya saya mau Pak Rustam mengajarkan dia bagaimana cara memasukkan data keuangan ke komputer. Dan satu hal lagi, saya mau Pak Rustam memberitahu dia semua kode keuangan dalam perusahaan. Kau tempatku meminta, kau beriku. Mas Irsyad, Mas baru pulang. Mas tuh semalam kemana aja sih? Aku tuh khawatir banget sama Mas Irsyad. Kalau gitu sekarang Mas mandi dulu ya, biar lebih segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang. Anissa, kamu pulang sama siapa? Kok kamu nggak bilang sama Tante sih? Tante bisa jemput kamu. Tante, dari tadi Anissa udah pulang. Malahan Anissa sempat main di rumah teman Anissa. Tapi Tante kok nggak tahu ya kalau kamu udah pulang? Tadi Tante di kamar. Makanya Tante nggak lihat Anissa pulang.
nggak sama Nisa? Enggak kok sayang. Ayah nggak marah sama kamu. Ayah boleh nggak nganterin Anissa ke rumah sakit? Rumah sakit? Emang kamu sakit apa sayang? Anissa nggak sakit apa-apa. Yang sakit itu Didot. Kepala Didot bocor. Tadi Pak Bejo bawa Didot ke rumah sakit. Tapi Pak Bejo nggak punya uang. Kasihan sekali Pak Bejo. Mas Irsyad, kita harus bantu dia ya, Mas. Tante sama Ayah nggak usah khawatir. Anissa udah jual boneka kesayangan Anissa. Ini uangnya. Ayah bangga sama kamu sayang. Ya udah sekarang ayah antar kamu ke rumah sakit ya. Yuk. Ya udah sayang. Gimana kalau sekarang kita ngembalin uang teman-teman kamu? Habis itu kamu ambil boneka kamu. Dari situ kita baru ke rumah sakit ya sayang. Tante, Anissa kan udah jual boneka itu. Masa Anissa minta lagi? Kan nggak enak sama teman-teman Anissa. Ya udah sayang, kalau kamu nggak mau ngembalin uangnya itu, sekarang lebih baik kita ke rumah sakit ya. Ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mengembalikan boneka kesayangan Anissa. Pasti Anissa sedih sekali berpisah dengan boneka kesayangannya. Tapi Anissa udah jual boneka itu, Tante. Anissa nggak mau ngambil boneka yang Anissa udah jual. Sayang, lebih baik kamu ambil kembali boneka kamu ya, dan kamu kembalikan uang-uang teman-teman kamu. Ayah tuh tahu banget kalau kamu pasti sedih banget kehilangan boneka kamu, ya kan? Kamu ambil aja bonekanya, ya. Kamu balikin uangnya juga. Aduh, Bapak, lama banget sih. Didot yang sabar ya. Sebentar lagi Pak Bejo juga datang kok ya. Pak Bejo, gimana sih? Kok nama Didot nggak dipanggil-panggil? Kapan diperiksanya? Kita kan udah seharian nungguin di sini. Mungkin dokternya sibuk, Neng Salma. Kita tunggu aja dulu. Siapa tahu sebentar lagi Didot dipanggil, ya. Sus, tunggu bentar. Saya mau tanya, Didot kapan ya mau diperiksa lagi sama dokter? Kok dari tadi belum dipanggil-panggil, padahal kita udah lama banget nunggunya. Bu, Didot nggak perlu lagi diperiksa sama dokter. Pak Bejo gimana sih? Kalau Didot udah nggak perlu diperiksa lagi sama dokter, ya kita mendingan pulang. Ayo udah kita pulang aja yuk, Dok. Maaf Bu, Didot belum bisa keluar dari rumah sakit karena biaya perawatannya belum dilunasi. Astagfirullahaladzim. Bapak, maafin Didot ya, bikin Bapak susah. Pak Bejo kenapa nggak ngomong sama saya? Saya kan bisa ambil uang di tabungan buat ngelunasin biaya pengobatannya Didot. Jangan, Neng Salma. Saya nggak mau merepotkan orang lain. Nggak apa-apa, Pak Bejo. Kita kan memang harus menolong sesama. Kalau saya lagi punya uang, kenapa enggak saya bantu? Saya... Bu Salma? Didot? Bu Salma nggak usah repot-repot untuk ambil tabungan. Karena saya sudah melunasi semua biaya pengobatan Didot. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Taskia. Saya juga mau minta maaf. Saya nggak enak banget. Semalam saya udah marah-marah. Gak apa-apa, Bu Salma. 550.000. Oke, 550.000. Terima kasih ya. Ya, Sayang. Halo, selamat siang. Siang, Pak Rustam, ini saya Renata, calon istrinya Irsyad. Saya mau minta tolong pada Pak Rustam. Sebentar lagi saudara saya akan datang ke kantor dan saya mau dia bisa mulai bekerja hari ini sebagai anak buah Bapak. Tapi Bu,
kami belum butuh karyawan baru, Bu. Pak Rustam, dia saudara saya dan saya sudah bilang pada Pak Irsyad. Dan Pak Irsyad menyetujuinya. Pokoknya saya mau Pak Rustam mengajarkan dia bagaimana cara memasukkan data keuangan ke komputer. Dan satu hal lagi, saya mau Pak Rustam memberitahu dia semua kode keuangan dalam perusahaan. Tapi Bu... Tidak ada kata tapi-tapian. Kalau tidak, saya akan bilang pada Pak Irsyad kalau Pak Rustam menolak orang utusan saya. Iya, maaf Bu. Saya pasti akan lakukan apa yang Ibu katakan, Bu. Iya. Terima kasih Pak Rustam. Gimana sayang? Setelah aku cek, ternyata dana perusahaan nol. Irsyad, kamu terancam bangkrut. Aku bangkrut? Hai, apa anak Pak Rustam? Iya. Saya Vira, saudaranya Renata. Pasti tadi Renata sudah memberitahukan Bapak kan kalau saya akan datang? Iya, tahu. Renata bilang Bapak paling jago soal keuangan. Itu sebabnya saya mau belajar langsung dari Bapak. Boleh. Jadi, apa Bapak mau mulai mengajari saya? Sekarang? Iya. Boleh. Klik yang ini. Oke. Ya, maaf. Saya mau ke belakang dulu ya. Oh ya? Maaf ya, rumah kamu di mana ya? Di daerah Pejaten? Kebetulan, saya lewat situ. Gimana kalau saya antar ya? Makasih, Pak. Tapi saya bawa mobil sendiri kok. Waduh, ya sudah. Sampai besok ya. Nah, mari. Ibu kok balik lagi? Pada yang ketinggalan? Iya, saya lupa saya belum mengirimkan pekerjaan. Padahal Pak Irsyad butuh banget data itu sekarang. Nanti pintu jangan dikunci dulu ya. Saya nggak lama kok. Iya, Bu. Rustam bilang dari komputer ini bisa langsung mentransfer ke rekening lain. Untung aja cowok itu udah ngasih tahu aku semua kode rahasia keuangan. Sekarang aku akan mentransfer semua dana perusahaan ke rekening yang telah dipersiapkan Renata.
udah mau berangkat ke kantor? Udah 2 hari ini Mas nggak bisa masuk kantor. Sekarang udah saatnya buat Mas kembali ngurus perusahaan. Biar aku yang angkat, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Tarik ya? Mas Irsyad ada kok. Baru aja pingin berangkat ke kantor. Sebentar ya. Telepon dari Tarik. Iya, Torik. Ada apa telepon pagi-pagi? Irsyad, aku datang pagi-pagi untuk melakukan transfer ke Pak Zakaria. Kamu masih ingat kan? Hari ini kita harus melakukan transfer kedua kali. Tapi aku heran, aku nggak bisa melakukan transaksi itu. Setelah aku cek, ternyata dana perusahaan nol. Irsyad, kamu terancam bangkrut. Aku bangkrut? Kamu jangan bercanda ya, Torik. Saya bisa kena serangan jantung kalau kamu bercanda seperti ini. Aku nggak bercanda. Ini masalah serius. Kita sedang mengalami masalah besar. Dan lebih baik kamu segera ke kantor. Kita harus membicarakan masalah ini. Nggak mungkin perusahaan saya bangkrut, Torik. Perusahaan kita bangkrut, Mas. Kenapa bisa jadi kayak gini? Pasti ada orang dalam yang mengambil uang perusahaan, Mas. Awalnya aku pikir aku salah lihat. Ternyata setelah aku periksa, dananya itu nggak ada. Semua uangnya telah lenyap. Oke, saya ke kantor sekarang. Syair, ayah bangkrut, ayah nggak punya uang lagi. Sekarang kita jatuh miskin. Padahal Anissa mau minta bayaran sama ayah, tapi ayah nggak punya uang lagi. Jadi ayah nggak bisa bayar sekolahan. Mungkin mulai sekarang Anissa nggak sekolah lagi, Syair. Anissa, sayang, kita berangkat ke pesantren yuk. Tante nggak mau kamu telat. Nanti kamu dimarahin sama Umi loh. Tante, Anissa nggak mau sekolah lagi. Emangnya kenapa, sayang? Anissa nggak mau nyusahin ayah sama tante. Kasian ayah nggak bisa bayar sekolah Anissa. Jadi Anissa di rumah aja ya, Tante. Anissa, kamu kok ngomong kayak gitu sih? Anissa, kamu mau nyenengin hati ayah kan? Kalau kamu mau nyenengin hati ayah, kamu itu harus rajin belajar, rajin sekolah, dan jadi anak yang pinter. Pasti ayah bangga banget sama kamu. Dan kamu masih ingat kan? Islam itu mengajarkan kita untuk kita terus belajar sampai ajal menjemput kita. Makanya sayang, kita itu harus terus belajar dan belajar. Tante benar, Anissa mau sekolah lagi. Sekarang kita berangkat ke pesantren yuk. Pak Rustam, Anda jangan mengada-ngada. Kalau saya butuh sesuatu, saya pasti langsung menelpon Irsyad. Bukan menelpon Pak Rustam. Lagian apa Pak Rustam punya bukti kalau saya benar-benar menelpon Pak Rustam? Torik, mana bukti perusahaan saya sudah bangkrut? Ini print keuangan yang terbaru. Di sini terlihat dana perusahaan nol. Tidak ada uang sama sekali. Ini nggak mungkin, Torik. Ini nggak mungkin. Baru tadi malam saya udah cek kalau uang perusahaan itu masih banyak. Jadi mana mungkin semua ini bisa hilang dalam sekejap? Pasti ada seseorang yang sudah menggelapkan semua uang perusahaan. Ini nggak bisa dibiarkan, Torik. Saya harus segera mengetahui siapa orang. Aku yakin ada karyawan yang menggelapkan uang perusahaan. Dan hanya cuma ada satu orang yang bisa melakukan itu. Vira, bayaran kamu sudah saya transfer ke rekening kamu ya. Kerja kamu benar-benar hebat. Aku senang bisa kerja sama kamu. Lain kali, kalau ada pekerjaan kayak gini, panggil aku ya. Asal bayaran yang cocok, aku pasti mau. Sebaiknya kamu pergi keluar kota sekarang juga dan jangan kembali ke Jakarta sebelum keadaan aman. Oke, aku pergi sekarang.
kita akan kaya raya dan Irsyad akan miskin. Irsyad masih belum jatuh miskin, Ma. Karena dia masih punya banyak aset untuk dijual. Gak bisa. Kita harus kuras semua harta Irsyad sampai dia ludes, des. Mama punya akal. Kita harus berbuat apa? Rena tahu Mama sama punya ide yang brilian. Rustam! Kurang ajar ya kamu, Rustam. Selama ini saya udah baik sama kamu, tapi apa balasannya? Kamu berani nusuk saya dari belakang. Memangnya saya sudah melakukan apa, Pak? Kurang ajar ya. Irsa, kamu jangan emosi seperti ini. Kita bisa bicarakan dengan baik. Torik, orang seperti dia itu nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Rustam, sekarang juga kamu kembaliin uang perusahaan yang udah kamu ambil selama ini. Itu saya akan laporin Anda ke kantor polisi. Ampun, Pak, ampun. Saya tidak pernah korupsi, Pak. Masih berani ngelak juga ya kamu. Irsa, kamu jangan emosi seperti ini. Lepasin saya. Irsa, lepasin saya. Orang seperti dia tuh harus kasih pelajaran. Kamu jangan emosi seperti ini. Nggak akan selesai masalahnya. Kita dilihat banyak karyawan. Bubar, ayo. Rustam, uang perusahaan telah lenyap. Di perusahaan ini hanya kamu yang bisa mengakses keuangan ini. Dan saya yakin kamu yang membawa lari keuangan perusahaan ini. Saya benar-benar tidak mengambil uang perusahaan, Pak. Sumpah, Pak. Mungkin Vira, Pak. Karyawan baru itu yang mengambil uang perusahaan, Pak. Siapa itu Vira? Perasaan saya nggak pernah menerima karyawan bernama Vira. Kemarin, Bu Renata telepon saya, Pak. Dan dia bilang kalau Vira akan bekerja di perusahaan ini, Pak. Dan saya diminta untuk mengajari masalah keuangan perusahaan ini, Pak. Ada apa ini? Kok nama saya disebut-sebut? Ren, kebetulan kamu datang. Apa betul kamu pernah nelfon dia dan nyuruh dia buat ngajarin Vira untuk bekerja di bagian keuangan? Siapa Vira? Aku nggak kenal sama yang namanya Vira. Lagian saya nggak pernah nelfon Pak Rustam. Tapi, Bu, Ibu sendiri kemarin yang telepon saya kan, Bu. Dan Ibu bilang kalau Pak Irsyad sudah tahu mengenai karyawan baru itu. Tapi sekarang kenapa, Bu? Kenapa Ibu mengelak, Bu? Pak Rustam, Anda jangan mengada-ngada. Kalau saya butuh sesuatu, saya pasti langsung menelpon Irsyad. Bukan menelpon Pak Rustam. Lagian apa Pak Rustam punya bukti kalau saya benar-benar menelpon Pak Rustam? Aduh, memang saya tidak punya bukti, Bu. Tapi saya sumpah, Bu, saya tidak berbohong, Bu. Setelah Ibu telepon, tidak lama kemudian, Vira datang ke kantor ini, Bu. Dan menanyakan bagaimana cara bekerja di bagian keuangan, Bu. Saya mohon, Bu. Ini demi nama baik saya, Bu. Tolong, Bu. Ibu jangan berbohong ya, Bu, ya. Berani-beraninya kamu menuduh saya berbohong, padahal kamu sendiri yang berbohong. Dan kamu bicara tanpa kamu punya bukti sedikit pun. Sudah. Kalian jangan ribut di sini. Sebaiknya sekarang juga kita selesaiin ini di kantor polisi, oke? Pak, ampun, Pak. Jangan, Pak. Saya tidak bohong, Pak. Sumpah, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa tanya langsung sama Vira, Pak. Dia pasti sekarang datang, Pak. Sebentar lagi datang, Pak. Saya nggak percaya sama kamu, Rustam. Ayo ikut. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Ampun, Pak. Irsyad, sebaiknya kita tunggu orang yang bernama Vira. Dan kita bisa minta keterangan dari dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, Umi. Anissa nggak salah dengar. Sekarang memang ayah nggak punya uang lagi. Kayaknya Anissa nggak bisa nurusin sekolah di pesantren lagi. Anissa, ada apa? Ayo kamu ceritakan semuanya sama Umi. Umi, sekarang ayah nggak punya uang lagi. Perusahaannya ayah bangkrut. Jadi Anissa nggak bisa bayar sekolah lagi. Anissa, kamu itu dengar dari siapa? Ayah kamu tuh perusahaannya kan sangat besar, jadi nggak mungkin bangkrut dalam sehari. Tadi Anissa dengar ayah ngobrol sama Tante Taskia. Ayah kelihatannya panik banget. Kamu tuh mungkin salah dengar, Anissa. Enggak, Umi. Anissa nggak salah dengar. Sekarang memang ayah nggak punya uang lagi. Kayaknya
Anissa nggak bisa nurusin sekolah di pesantren lagi. Anissa, jangan sedih dulu ya. Sekarang lebih baik kamu giat belajar dan kamu nggak usah pikirkan soal bayaran, ya? Perusahaan ayahnya Anissa bangkrut. Mereka jatuh miskin. Astagfirullahaladzim, Ustazah. Saya kirain siapa? Bu Salma, hobi nguping itu nggak baik. Daripada Bu Salma nyari dosa, mendingan nyari aja hal-hal yang mendapatkan pahala. Sholat duha, ngaji, dan hal yang bermanfaat lainnya. Tapi saya itu nggak nguping, Ustazah. Saya cuma nggak sengaja dengar obrolannya Umi sama Anissa. Jadi keterusan. Itu sama aja nguping, dosa loh. Tapi Ustazah, saya dengar ayahnya Anissa itu bangkrut. Sampai-sampai Anissa nggak punya biaya buat bayar sekolah. Astagfirullahaladzim. Bu Salma, gimana kalau kita berdua patungan aja untuk ngebayarin biaya sekolahnya Anissa? Saya nggak mau sampai Anissa putus sekolah gara-gara terhambat masalah biaya. Iya ya Ustazah, saya setuju. Saya mau banget. Udah siap begini, Vira masih juga belum datang. Sebaiknya kamu telepon sekretarismu aja. Halo, gimana Vira udah datang belum? Belum datang juga. Ya udah, ntar kalau dia udah datang, segera kabarin saya. Terima kasih. Rustam, udah jam segini Vira masih juga belum datang. Saya yakin ini cuma akal-akalan kamu buat ngulur waktu kan? Dan sebenarnya yang bernama Vira itu nggak ada, ya? Saya tidak bohong, Pak. Sungguh, Pak. Vira itu memang ada, Pak. Dia pasti sengaja menghilang. Dan saya yakin, Pak. Saya yakin sekali. Kalau dia itu yang sudah mengambil uang perusahaan, Pak. Buktinya sekarang dia tidak datang, kan, Pak? Halah, itu cuma alasan kamu aja. Sayang, kamu jangan pernah percaya sama omongan dia. Dia pasti berbohong. Sebaiknya sekarang juga kamu bawa di kantor polisi. Kita selesaikan masalahnya di sana. Biar polisi yang menyelidiki kasus ini. Ayo ikut saya. Jangan, Pak. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Torik, bantu saya cepetan. Jangan, Pak. Oh, jangan, Pak. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Ayo. Silakan aja kamu lapor. Ini rumah saya. Jadi bukan saya yang harus keluar dari sini, tapi kamu yang harus keluar. Bisa mulai segala sesuatunya dengan baru. Dan tidak ada lagi yang bisa mengingatkan kita dengan yang namanya Irsyad. Aisyah, ternyata kamu ada di sini. Aku nyariin kamu kemana aja loh. Jadi mulai sekarang Ayah sama Ustazah nggak boleh berantem lagi. Ayah sama Ustazah harus lebih akut. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu